Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, ketemu di malam 18 Ramadan 1441 Hijriah. Sehat senantiasa, diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi dhammid dunya. Malam ini kita baca terkait dengan bagaimana sikap kita kepada dunia dengan berbagai macam pernek-perneknya, ya, baik pernek yang kecil maupun pernak itu yang besar-besar, ya. Gimana formula yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua tidak sampai pada tahap hubud dunia, cinta berlebihan terhadap dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ya Aliyu, iyyaka wa ulayyatal maut. Wahai Ali, hindarilah terhadap ulayyatul maut. La yadhkuruna illa dunyahum. Kelompok ulayyatul maut ini yang diingat hanya dunia semata. Faqala Aliun, sahabat Ali bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mahum ya Nabi Allah? Nabi, ulayyatul maut itu siapa? Qala al-aghniya'u wa ashabud dunya alladzina tarahum muqbilina ala jam'iha ka iqbalil walidati ala walatiha. Ulayyatul maut adalah, hai Ali, orang-orang kaya, pemilik harta duniawi, pemilik atau orang-orang yang mempunyai kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Alladzina tarahum, yang mereka itu engkau lihat, engkau perhatikan, muqbilina ala jam'iha, mereka semangat mengumpulkan harta kekayaan. Kegembiraan itu digambarkan sebagai kaikbalil walidati ala waladiha, sebagaimana seorang ibu yang begitu semangat dan sukacita menghadapi ataupun menyambut anaknya. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Bersemangat mencari dunia semata, tapi lupa akan akhirat. Ulaika humul khasiruna ghadan. Ketahuilah Ali, mereka itu orang-orang yang besok di akhirat termasuk kelompok orang-orang yang rugi. Masya Allah. Jadi bagaimana sikap kita terhadap dunia adalah menjadikan fasilitas dunia ini untuk kepentingan akhirat. Karena itu kenapa dalam setiap harta melekat hak Allah, melekat hak orang lain. Apakah dalam bentuk wajib namanya zakat, dalam bentuk sunnah bisa sedekah, infak, dan ibadah sosial yang lain termasuk wakaf, ya. Itu adalah supaya kita mampu mengendalikan
terhadap kekayaan seberapapun yang kita miliki itu. Ada campur tangan Allah dalam mewujudkan ataupun kita memilikinya atau menguasainya. Kembali kepada Allah, dan tidak harus semuanya. Ada kadar dalam kasus zakat ya. Ada nisab untuk batasan minimal seorang wajib zakat. Ketika kita punya emas misalnya 2,5%, ketika panen yang itu tak berbiaya dari sisi irigasinya, maka tarifnya 10%, yang berbayar 5% dan seterusnya. Ini adalah sebuah cara syariat Islam untuk senantiasa mengendalikan manusia ini, jangan sampai dunia ini menjadikan dia lupa terhadap sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wad dunya akbaru hammi falaisa minallahi fi syai'. Siapapun orangnya yang kesehariannya dunia itu merupakan obsesi terbesarnya, falaisa minallahi fi syai', maka tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala orang tersebut. Wa alzama qalbahu bi arba'i khisalin, dan Allah menetapkan 4 hal, 4 kondisi dalam hati seseorang yang dunia merupakan obsesi dia yang terbesar. Apa 4 hal itu? Al-ula, hammun la yang qati'u anhu abadan. Pertama, dia akan dirudung kesusahan sepanjang hidupnya. Susah tidak ada hentinya. Na'udzubillah min dzalik. Susah karena apa? Dia target kehidupannya hanya berorientasi kepada materi. Ketika hari ini tidak dapat untung, tidak dapat apa yang harus dia dapat, maka dia akan susah. Demikian pula besok dan seterusnya. Itu yang pertama. Orang itu akan ditimpakan oleh Allah kesedihan yang tiada habisnya. Watsaniyatu, yang kedua, syughlun la yatafarraghu minhu abadan. Dia akan senantiasa merasa dan melaksanakan kesibukan yang tidak ada habisnya. Tidak sempat dia itu untuk memikirkan hal lain selain dunia. Kesibukan tidak ada habisnya. Maka sulit orang ini untuk membangun relasi sosial, melakukan aktivitas sosial yang nirlaba, yang tidak ada budgetnya, tidak ada anggarannya. Dia bergerak berbasis pada anggaran. Dia bergerak berbasis pada fulus. Ketika ada something-nya, ada syai'unnya, dia semangat. Tapi ketika itu kerja bakti, ketika itu adalah 0 rupiah, maka akan didisposisi kepada orang lain. Masya Allah. Na'udzubillah ya. Watsalisatu, yang ketiga, fakrun la yablughu ghinan abadan. Dia selamanya akan merasa sebagai orang yang kekurangan. Dia akan masuk kelompok fuqara sepanjang hidupnya. Karena apa? Dalam hatinya tidak ada rasa cukup.
Dia sudah doa Allahul kafi Rabbunal kafi, tapi tidak diimplementasikan dengan syukur terhadap nikmat yang telah dia terima dari Allah. Merasa kurang, merasa fakir selama-lamanya. Ini ketika orang, dunia adalah akbaru hammi, obsesi terbesar adalah kehidupan dunia. Alhamdulillah. Wal rabi'atu, yang keempat adalah amadun la yablughu muntahahu. Dia mempunyai angan-angan yang tidak ada habisnya. Dia termasuk orang yang tulul amal, punya harapan yang tidak ada habisnya. Skenario kehidupannya tidak ada enteknya, tidak ada polnya, tidak ada habisnya. Artinya apa? Kegelisahan yang mewarnai kehidupannya sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Qala alaihi salatu wassalam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ketahuilah, cinta dunia, kumantil-mantil ing dunya, iku ra'su kulli khati'atin, pangkal dari semua kejahatan, pangkal dari semua kesalahan. Ini. Kenapa terjadi pencurian? Karena ingin dunia. Kenapa terjadi korupsi? Hubbud dunia. Kenapa terjadi tipu-tipu? Hubbud dunia. Na'udzubillah, Masya Allah. Ya. Fa'alaika, ya'an, maka saya rekomendasikan Anda untuk meninggalkan atau al-i'rad anha. Fa'alaika bil-i'radi anha. Tinggalkan keadaan seperti itu. Tinggalkan hubbud dunia agar tidak menjadi pemantik terjadinya kejahatan-kejahatan. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, man kana aqilan fa innahu yarda bil fawti min ad-dunya wa la yashtaghilu bil jam'i wa yashtaghilu bi amalil akhirah daril qarari wa darin na'imi wa dunya daru fana'in wa ya ghadaratun mufattinatun. Al-Faqih berkata, orang yang cerdas, orang yang akalnya sempurna adalah orang yang senantiasa ridha terhadap fautum minat dunya, harta kekayaan yang tidak dia dapat atau bahkan hilang, jabatan yang tidak dia dapat atau bahkan hilang. Ketika dia ridha, itulah tanda dia itu akil. Wala yastaghilu bil jam'i, dan dia tidak pernah menyibukkan dirinya untuk kepentingan derajat, pangkat, dan harta kekayaan. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Itu namanya ridha terhadap dunia. Ridha terhadap fautud dunia. Kepentingan-kepentingan dunia yang tidak bisa diraih, dia ridha pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah alamat dari akil, orang yang berakal komplit. Lalu wa yashtaghilu bi amalil akhirah, kemudian dia menyibukkan dirinya untuk amal akhirat. Dan amal akhirat apakah tidak butuh dunia? Butuh. Kita haji harus kaya, harus punya biaya untuk perjalanan haji. Kita zakat harus punya harta yang sampai nisab minimal untuk bisa bayar zakat. Kita sedekah butuh harta untuk kita bersedekah. Silaturahim butuh sarana untuk sedekah. Nah, sarana bukan sebagai
tujuan. Seperti itu pemahamannya ya. Ketika cukup mobil satu ya mobil, ketika cukup pakai motor dan seterusnya. Tidak usah tulul amal, orang di motor diwangi rental dan seterusnya hanya untuk menutup gengsi ataupun kepinginan. Nah, seperti ini yang harus kita kendalikan sebenarnya dari pesan Rasul. Tidak ketungkul untuk mencukupi dan memenuhi hasrat dan nafsu dunia. Nah, ada yang bilang, berarti orang kudu sugih, harus sugih itu. Tapi bagaimana memanage kekayaan yang diberikan Allah itu untuk sarana taat kepada Allah. Demikian yang dimaksud oleh Rasulullah. Kenapa dia menyibukkan diri untuk amal akhirat? Karena akhirat daril qarar, kampung yang abadi langgeng, wa darin na'im, kampung yang penuh dengan kenikmatan. Wa dunya, sedang dunia adalah daru fanain, kampung yang bukan rusak, binasa. Wa yaghdaratun mufattinatun, dunia ini penuh dengan bujuk rayu dan fitnah, penuh tipu daya dan tempat lahirnya fitnah. Nah, inilah sahabat-sahabat dan para pemirsa yang saya hormati. Bagaimana kita mampu mengendalikan dan memanage nikmat Allah berupa dunia yang diberikan kepada kita, agar kita tidak sampai pada derajat hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut atau benci terhadap kematian. Kematian karir, kematian jabatan, kematian ekonomi dan seterusnya. Wa ruwiya Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala ya Ali, wahai Ali, arba'u khisalin minas syaqai, ada 4 hal itu termasuk suatu yang tidak mengenakkan bagi manusia. Sebuah kondisi yang dikatakan Nabi syaqa, celaka. Apa 4 hal itu? 1, jumudul aini, mata yang keras, artinya mata yang kering, tidak pernah nangis. Itu dikaitkan dengan apa-apa ada, butuh ini ada, butuh itu ada, fasilitas komplit di rumah. Tidak pernah merasakan lapar, tidak pernah merasakan panas, tidak pernah merasakan haus, tidak pernah merasakan ngantuk karena tidak pernah prihatin, tidak pernah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Sahabat-sahabat Nabi, Ashabuz Zawiyah, yang mereka tidur di emper-emper Masjid Nabawi ketika itu. Ketika malam tidak ada selimut, ketika lapar tidak ada yang dimakan, kecuali ada muhsinin, orang yang berbuat baik memberi mereka makan. Itulah gambaran kondisikan kita untuk bagaimana bisa mengendalikan perasaan kita, empati kita, ya, biar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang rekoso ataupun yang dalam kesusahan. Yang kedua, wa qasawatul qalbi, kerasnya hati. Itu adalah syaqawah atau alamatus syaqawah, tanda-tanda celaka. Kemarin penyebabnya apa? Kemarin sudah kita sampaikan, silakan putar di
video-video awalnya ada di rekomendasi di atas ini. Wa hubbud dunya. Yang ketiga adalah cinta dunia. Kemudian wa bu'dul amali. Yang keempat yang aku sawah adalah panjangnya angan-angan, jauhnya angan-angan. Tulul amal dalam bahasa yang lain adalah keduhan penjongkok dan tidak bisa mengukur kekuatannya selain Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apalagi gini, andai aku punya mobil gini, setelah punya mobil, andai mobilku yang terbaru, andai mobil saya yang seperti punya siapa, dan seterusnya. Inilah tulul amal, padahal orang di duit atau utang-utang, dan seterusnya. Masya Allah. Ini disebut tulul amal atau bu'dul amal. Pakai tal ya, bukan bu'dul, tidak pakai b. Itu lain nanti maknanya. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Wal qabru hisnuhu. Kubur adalah benteng orang mukmin. Wal jannatu ma'wahu. Dan surga adalah tempat kembali orang mukmin. Wad dunya, sedang dunia adalah jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Wal qabru sijnuhu, kuburan adalah penjara bagi mereka. Wan naru ma'wahu, sedang neraka adalah tempat mereka kembali. Masya Allah. Itulah terjaga keimanan dan keislaman kita. Rekosan yang dunia insya Allah akan diberikan kenyamanan di kubur dan kedamaian di surga. Itu cara kita bersyukur. Kita punya harapan, punya roja kepada Allah. Roja berbeda dengan turul amal. Harapan itu adalah harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping roja ada khauf, ada rasa khawatir. Roja dan khauf ini harus jalan bareng. Kalau tidak kita akan jadi fatalis, ya. Bunyi diujo oleh Allah. Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Lalu dia nekat ngamuk berbuat dosa. Tapi kita juga harus punya rasa khauf. Ya. Apakah amal kebaikan yang kita lakukan ini sudah diterima oleh Allah? Kita harus punya kekhawatiran seperti itu. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan pembahasan terkait dengan bagaimana kita menjadikan dunia sekedar wasilah untuk sampai kepada ridha Allah benar-benar diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.